Ijikanlah dalam Al-Quran bukan sekadar perintah, tetapi keadaan. Allah berfirman, Fadzkuruni adzkurkum, ingatlah aku, niscaya aku ingat kepadamu. Ayat ini sering disalahpahami seakan Allah baru mengingat kita jika kita mengingatnya, seolah ada hubungan sebab akibat linear. Padahal Allah tidak pernah lupa, Allah tidak menunggu, Allah tidak bergantung. Maka makna hakikatnya adalah ketika engkau mengingat Allah, sejatinya engkau sedang disadarkan bahwa Allah selalu mengingatmu. Bukan aku mengingat Allah, tetapi Allah yang sedang membuka kesadaranmu. Ada perbedaan menjingat dan dalam keadaan ingat. Inilah titik kunci yang jarang disadari. Seka mengingat, ada subjek, aku, ada objek, Allah, ada usaha, ada rasa berhasil atau gagal. Ini masih dualitas. Dua dalam keadaan ingat. Tidak ada subjek dan objek, tidak ada usaha, tidak ada klaim, tidak ada rasa memiliki. Ini kesatuan kesadaran. Zikir hakiki bukan aku mengingat Allah, tetapi aku disadarkan bahwa aku selalu berada dalam kehadirannya. Renggapa semakin banyak zikir justru merasa semakin jauh, karena yang bertambah bukan kedekatan melainkan keakuan yang lebih halus. Bentuk keakuan halus itu antara lain merasa rajin berzikir, merasa lebih tenang dari orang lain, merasa lebih dekat kepada Allah, merasa sudah sampai. Semua merasa ini adalah aku yang masih hidup. Jikit selama masih ada yang merasa dekat, berarti masih ada jarak. Karena yang dekat adalah aku kepada Allah, bukan Allah yang meliputi aku. Ifa bahaya rasa dalam zikir. Teks itu menegaskan, jangan merasa dan jangan pula dirasa-rasa. Ini sangat penting. Mengapa? Karena rasa adalah hijab paling lembut. Rasa nikmat, rasa tenang, rasa damai, rasa fana, rasa kusyuk. Semua rasa datang berubah pergi, sedangkan Allah tidak datang dan tidak pergi. Jika zikir berhenti ketika rasa hilang, berarti yang dikejar adalah rasa, bukan kesadaran Tuhan. Kesadaran Zatullah. Teks menyebut kesadaran Zatullah yang meliputi dan terliputi maknanya. Sangat dalam, seterliputi, tidak ada satupun kejadian, pikiran, rasa, gerak, gegeran yang berada di luar kehendak Allah.
pesan hakikat. Teks menyatakan di balik tiap-tiap sesuatu, tak terlepas dari geretan kolam menuai. Setiap kejadian adalah tulisan, setiap rasa adalah kalimat, setiap peristiwa adalah ayat. Namun bukan untuk ditafsirkan oleh pikiran, bukan untuk dianalisis oleh ego, melainkan disadari dalam diam. Tiap zikir sejati adalah mendengar tanpa menafsirkan, melihat tanpa menilai, mengalami tanpa mengklaim. Apapun yang datang dari luar adalah cermin dari dalam. Ini bukan psikologi, ini tauhid kesadaran. Jika dunia terasa gaduh, ada kegaduhan dalam kesadaran. Hidup terasa berat, ada keterikatan dalam batin. Allah terasa jauh, ada aku yang berdiri. Allah tidak pernah jauh, yang menutupi hanyalah klaim diri. Bagian lalu, bagaimana praktik zikrullah yang benar? Bukan dengan menambah, tetapi dengan melepas. Praktiknya sederhana, tapi tidak mudah. Diamkan niat menjadi apapun. Diamkan keinginan merasa. Diamkan klaim sudah sampai. Sadari bahwa segala sesuatu sedang terjadi olehnya. Jika juga sadari, gelisah sadari, tenang sadari, tanpa komentar, tanpa penilaian, tanpa kesimpulan. Diamkan niat menjadi apapun, diamkan keinginan merasa, diamkan klaim sudah sampai. Sadari bahwa segala sesuatu sedang terjadi olehnya. Tenang sadari, tanpa penilaian, tanpa kesimpulan. Tiapkah ayam mursi dan ulama warasatul anbiya? Mengapa teks ditutup dengan ini? Jalanan ini tidak bisa ditempuh sendirian. Ego bisa menyamar sebagai cahaya, rasa bisa menyamar sebagai kebenaran. Mursyid bukan untuk disembah, bukan untuk diagungkan secara lahir, tetapi penjaga adab agar tidak tersesat dalam cahaya palsu. X penutup ringkasan hakikat. Setiap usaha mendekat kepada Allah, karena kita tidak pernah jauh. Zikir adalah runtuhnya ilusi jarak, bukan aku yang mengingat Allah, tetapi Allah yang menyadarkan aku bahwa sejak awal aku tidak pernah terpisah.